Tapi sepertinya gue harus ngasih tahu ke lo, kebebasan berpendapat itu emang ada, cuman ada tata krama yang harus lo patuhi dan jalani. If you don't have something nice to say, you better shut the fuck up, man. Kalau misalkan kamu memang nggak punya kata-kata yang lebih baik untuk dikemukakan, kan ya lu udah lebih baik lu diem. Yo, we're back at it again. Udah ganti bulan cuy, memasuki level 11 Jumanji. Ya, semoga di bulan ini lebih baik dari sebelum-sebelumnya ya. I hope November rain. Semoga kalian tetap sehat-sehat juga di sana. Di video kali ini ada yang ngasih link ke gue. Gue lihat linknya dari TikTok ternyata. Kita coba lihat dulu videonya. Kak, maaf tapi kakak tuh nggak terlalu cantik. Kalau menurut lo, gue emang tidak begitu cantik. Ya, it's okay, no problem. I'm not mad. Yeah. I'm not mad. Literally, it's okay, it's fine. Tapi sepertinya gue harus ngasih tahu ke lo, kebebasan berpendapat itu emang ada, cuman ada tata krama yang harus lo patuhi dan jalani gitu loh. Jangan tentang itu sosmed. Lo jadi kayak, ya udah terserah gue boleh ngetik apa aja, gue boleh ngomong apa aja. Kita udah tonton videonya. Kasus kayak gini masih sangat-sangat sering terjadi all around the world. Banyak banget netizen yang melakukan hal ini gitu, terutama ke public figure. Tapi bahkan ke antar teman ke teman pun kadang-kadang suka, mungkin niatnya jokes gitu, tapi ya sometimes ada yang agak meleset gitu kan. Sorry kalau misalkan gue bilang ini netizen, kayaknya terlalu luas cakupannya, terlalu universal, karena tidak semua netizen melakukan hal itu. Ada juga netizen yang menggunakan platform sosial media dengan baik, banyak. Lebih tepatnya sih manusia-manusia seperti itu keyboard warrior ya. Dan UNICEF sendiri ternyata sudah melakukan research terhadap keyboard warrior ini, dan mayoritas keyboard warrior tersebut di dunia nyata justru mereka nothing, man. Jadi mereka itu pihak-pihak yang menggunakan sosial media sebagai wadah, sebagai alat meluapkan emosi mereka melalui sosial media. Karena di dunia nyata mereka tidak punya nyali untuk melakukannya. Karena beberapa kasus, hasil research gue, di beberapa kasus di luar sana, ada beberapa keyboard warrior yang akhirnya terkonfront nggak seganas di dunia maya gitu. Ini salah satu alasan virus di sosial media sih, selain making stupid people famous. Yang keduanya yang kayak gini gitu, cyberbullying sih. Seperti yang gue pernah angkat di video sebelumnya, sosial media itu adalah alat atau wadah buat semua kalangan gitu. Tapi yang harus digarisbawahi itu positif dan negatifnya itu tergantung si pengguna gitu. Pada saat si penggunanya menggunakan sosial media itu dengan baik, ya dampak dan impactnya pun bakalan baik. Tapi kalau misalkan memang digunakannya hanya untuk melakukan hal-hal yang seperti tadi gue bilang, cuman mencaci tanpa menimbang, bahkan tanpa melakukan riset, dan mereka itu tidak tahu dasar kebenciannya apa kadang-kadang. Jadi cuman ya udah, asal yang Pak barusan bilang, jangan mentang-mentang ini sosial media terus saya gue bebas dong, ngetik apa aja gue bebas dong, mau ngomong apa aja. Tapi kan tetap ada etikanya coy. Maksudnya tidak semua individu bisa menerima opini kita juga. Sebelum kita melontarkan opini itu, ya better sih kalian research dulu, kalian cari tahu dulu lah detailnya deh gitu. Maksudnya pada saat kalian sudah tahu detail kejadian atau detail sosok tersebut seperti apa, ya baru kalian bisa melontarkan opini kalian sih, menurut gue ya. Mengerikannya lagi, mereka itu bakalan menilai hal minusnya, hal minus dari foto itu. Contoh kasar yang kayak barusan deh, mbak itu kurang cantik ya. Pada saat dikonfront sama si pemilik akun, si keyboard warrior itu bakalan berkeliknya, ya elah kalau mentalnya lemah nggak usah main sosial media, ya elah gitu aja baper, ya elah cuman ketikan doang kok sakit hati sih, bikin berdarah juga enggak. Cuy, tolong digarisbawahi ya, yang namanya lisan itu meskipun berbentuk cuman ketikan, kalau misalkan tertuju sama orang-orang yang bener-bener take itu personal, itu bisa ngebunuh, men. Entah karakternya yang terbunuh atau mungkin orang tersebut meninggal, bunuh diri. Kita bisa lihat ada beberapa kasus juga, dan yang terakhir yang paling sedikit ramai itu kan kasusnya salah satu personil girl band K-pop, Sulli ya namanya, Sulli. Dia sampai menghabisi nyawanya sendiri akibat cyberbully yang dilakukan oleh netizen, ya keyboard warrior gue bisa bilang.
ya mungkin orang-orang itu melakukannya di rumah sambil rebahan tanpa beban. Ya elah, gue cuma mau ngomong gini doang, udahlah, nggak akan berdampak apapun. Enggak, itu berdampak, men. Itu sangat-sangat membahayakan buat si objek itu sendiri. Video-video gue sebelumnya juga gue selalu mengajarkan, yuk kita rubah budaya bersosial medianya. Jangan sampai hal-hal yang seperti ini itu akan menjadi culture nanti ke depannya gitu. Itu yang gue jaga sih. Jangan sampai hal-hal seperti ini tuh menjadi culture di kemudian hari, terutama buat generasi-generasi berikutnya yang mungkin akan meniru. Ya, dengan kita merubah cara kita bersosial media, setidaknya kita bisa membuat hal-hal negatif yang kayak tadi itu, kayak cyberbullying dan semacamnya itu lebih kesapres lah gitu. Jumlahnya nggak terlalu besar, karena di riset yang gue pelajari selama ini itu di sosial media itu ada beberapa virus ya. Salah satunya making stupid people famous, yaitu virus juga. Yang keduanya ini cyberbullying gitu. Makanya gue coba buat ngajak kalian semua buat yuk kita bareng-bareng gunakan platform-platform sosial media itu lebih smart, lebih bijak lagi menggunakan. Dan kalaupun kita pengen berkomentar atau kita pengen memberikan opini, setidaknya kalian riset dulu lah sebentar gitu. Karena di zaman percepatan sekarang itu kan yang internet bisa ditemui di mana-mana, tiap orang itu udah mayoritas punya smartphone gitu kan. Melakukan riset itu kan sangat-sangat gampang kok, nggak sesulit yang kalian pikir. Sebelum kalian beropini ya usahakan melakukan riset terlebih dahulu, supaya kalaupun nanti berargumen kan kalian kuat gitu. Maksudnya ya karena kalian sudah melakukan riset yang kalian pelajari. Ya beberapa langkah yang bisa kita pakai buat prevent supaya kita nggak menjadi salah satu keyboard warrior itu, ya salah satunya tadi curiosity kita harus ditingkatin lagi. Maksudnya rasa penasaran kita itu harus sangat-sangat tinggi terhadap satu kasus atau satu sosok, supaya kita mau belajar, mempelajari dulu gitu, mempelajari keadaan yang tadi gue bilang, riset. Kita harus smart. If you don't have something nice to say, you better shut the fuck up, man gitu. Kalau misalkan kamu memang nggak punya kata-kata yang lebih baik untuk dikemukakan, nggak punya opini yang baik untuk dikemukakan, ya lu udah lebih baik lu diem gitu. Kecuali kalau misalkan memang suara kalian diperlukan, membuat perubahan dan ada dampak positifnya, go ahead. Nah, kalau kalian melakukan riset, kalau kalian mempelajari dulu kasusnya, kalau kalian mempelajari dulu sosok tersebut, gue yakin opini kalian itu positif. Ada nilai positifnya dari opini kalian. Mungkin itu sih pesan-pesan dari gue, supaya hal-hal yang seperti ini ya terus-terus berkurang lah gitu. Kita suppress terus gitu. Ya kita menyelamatkan generasi kita selanjutnya lah. Anak-anak zaman sekarang kan udah pada main sosial media juga. Ya kalau misalkan terus-terusan di sosial media disuguhkannya dengan culture-culture yang seperti ini, bukan tidak mungkin mereka bakalan ikut-ikutan terinfluence. Impact negatifnya akan sangat-sangat besar. Ya semoga itu semua tidak terjadi kalau kita yang sudah paham mampu melakukan hal-hal yang lebih baik di buat sosial medianya. Kayaknya segitu dulu dari video kita kali ini. Kalau misalkan kalian memang ngerasa ada yang kurang atau ada kesalahan di gue, koreksi gue, bisa lewat DM Instagram atau komen di bawah juga. Thank you guys for watching this. See you guys on the next video. Peace out.